Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuda Oktana, peserta Latsar CPNS Pemkab Kabupaten Kerinci dengan jabatan penata keprotokolan di bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Kabupaten Kerinci. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang implementasi Smart ASN di bagian Prokopim Setda Kabupaten Kerinci. Karena tugas ini diberikan oleh Bapak Pramana Wahyu Setiawan. Seperti yang kita ketahui, Smart ASN itu berhubungan dengan bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat sekali hari ini untuk mengefisiensi, mengoptimalisasi, memaksimalkan pelayanan kepada publik. Adapun implementasi Smart ASN sudah dilakukan oleh Kabag atau Kepala Bagian Prokopim. Berikut profil Kabag Prokopim Setda Kabupaten Kerinci. Tentu kita bertanya, apa yang dilakukan oleh Pak Adi sehingga dia masuk dalam kategori Smart ASN? Pertama, Pak Adi sebagai Kabag Prokopim itu telah menggunakan aplikasi media komunikasi berupa WA. Kedua, beliau menjadikan grup WA ini sebagai kantor versi digitalnya, di mana di sini kami bisa berkoordinasi, berkomunikasi, berinteraksi, serta berbagi informasi. Dengan adanya grup WA ini, kami bisa berkoordinasi atau rapat tidak harus di kantor. Walaupun kami sedang berjauhan, tetapi informasi dan koordinasi tetap jalan dengan menggunakan WhatsApp, WA Group ini. Ketika ada sebagian staf dari Prokopim sedang menjalankan tugas keprotokolannya di daerah yang jauh dari kantor, mereka membutuhkan informasi, mereka meminta arahan, mereka meminta petunjuk. Pak Kabag tidak harus langsung ke tempat itu, tetapi dengan adanya komunikasi WA ini, anggota dari Prokopim bisa langsung menghubungi Bapak Kabag cukup dengan menggunakan WA, menelpon langsung atau video call terhadap kondisi tempat bagian Prokopim itu bertugas. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa dengan menggunakan grup WA itu Pak Adi Supratman sebagai Kabag disebut sebagai pelaku Smart ASN? Tentu saja memanfaatkan perkembangan digital seperti grup WA ini, Pak Adi Supratman telah menjalankan Smart ASN. Sebagaimana tujuannya adalah untuk efektif, efisien, berinovasi, dan berkinerja tinggi dalam menjalankan program pemerintahan. Selain itu, Pak Adi juga telah menegakkan literasi digital di bagian Prokopim. Pertama, budaya digital. Pak Adi menjadikan grup WA sebagai kantor versi digitalnya, sebagai tempat koordinasi, berkomunikasi, dan berbagi informasi. Sehingga budaya komunikasi di bagian Prokopim itu bisa lebih cepat, efisien, dan efektif. Yang kedua, itu digital skill. Tentu saja kemampuan dalam menggunakan media aplikasi komunikasi ini bentuk dari digital skill, di mana beliau memanfaatkan media ini sebagai tempat untuk memudahkan komunikasi dengan anggota Prokopim itu sendiri. Ketiga, etika digital. Grup WA, Pak Adi sebagai Kabag telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk dari etika digital, seperti tidak boleh menyebarkan berita hoax di grup, tidak boleh membuat berita yang mengandung sara, kalau berpendapat tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Selain itu, informasi penting Prokopim ini tidak boleh disebarkan ke publik atau pihak lain, cukup dikonsumsi oleh anggota Prokopim itu sendiri. Keempat, keamanan digital. Pak Adi sangat menekankan bahwa setiap informasi penting yang ada di grup WA ini tidak boleh disebarkan ke pihak lain, bahkan ke teman atau publik, cukup menjadi rahasia bersama. Inilah bentuk yang dilakukan oleh Pak Adi sebagai Kabag sehingga masuk dalam kategori Smart ASN karena telah memanfaatkan media aplikasi komunikasi dalam mengefisiensi, mengaktifkan, dan berinovasi dalam hal komunikasi di bagian protokol dan komunikasi.